Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fajri Januar Kiai dari jurusan Manajemen kelas H. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi fungsi linier. Sebelum tahu apa itu fungsi linier, kita harus mengetahui definisi fungsi dan variabel. Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang besarannya dapat ditentukan. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang besarannya baru dapat ditentukan setelah variabel bebasnya ditentukan terlebih dahulu. Di sini ada contoh fungsi y sama dengan fx. Dalam hal ini, x itu variabel bebas dan y variabel terikat. Misalnya, y sama dengan 3x tambah 4. Nilai y baru dapat ditentukan setelah x ditentukan. Di sini dimasukkan x itu 1 jika x sama dengan 1. Nah, masukkan satunya dalam persamaan y tadi, maka y 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 7. Yang kedua, jika x sama dengan 3, maka y sama dengan 3 kali 3 tambah 4 sama dengan 13. Selanjutnya, fungsi linier. Fungsi linier itu adalah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Nah, fungsi linier ini berpangkat 1. Jika berpangkat 2 itu adalah kuadrat. Nah, contohnya di sini ada persamaan y sama dengan 4x kurang 2. Dari soal ini, pertama kita akan membuat tabel untuk menentukan fungsi y-nya. Dan kedua, kita akan membuat grafik. Ketiga, kita akan menentukan titik potong grafik tersebut. Yang pertama ini, ambil sembarang titik pada titik domain. X-nya ini kita tentukan sembarang, terserah mau dimasukkan nilai berapapun asalkan berurutan. Di sini ada -1, 0, 1, 2. Dan y-nya kita masukkan persamaan tadi dan masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan y. Nah, di sini ada y sama dengan 4x kurang 2. Yang pertama, y sama dengan 4 kali -1 kurang 2, hasilnya adalah -6. Yang kedua pun begitu, y sama dengan 4 kali 0 kurang 2, hasilnya -2. Yang ketiga dan keempat pun seterusnya seperti itu. Nah, jadi grafik fungsi melalui titik-titik. Nah, kita dapat titik koordinatnya, yaitu yang pertama -1, -6, yang kedua 0, -2, yang ketiga 1,2, dan yang keempat 2,6. Nah, di sini ada grafiknya. Kita akan menentukan titik potong sumbunya ini. Nah, di sini y sama dengan 0. Kita masukkan yang tadi, y sama dengan 4x kurang 2. Y-nya ini diganti dengan 0. 0 sama dengan 4x kurang 2. Karena 4x kurang 2 tidak bisa dihitung, maka -2-nya ini kita pindahkan ruas. Jadi tandanya berubah jadi positif. Nah, di sini turun jadi 2 sama dengan 4x. Lalu 2 ini dibagi dengan 4, hasilnya x sama dengan 1/2. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1/2,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y, di mana x-nya adalah 0. Lalu di sini kita masukkan y sama dengan 4x kurang 2. Y sama dengan 2 kali 0 kurang 2, y sama dengan -2. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,2. Bisa kita lihat tadi titik potong 1/2 ada berada di antara 0 dan 1. Nah, persamaan-persamaan yang tadi ada di tabel kita masukkan ke dalam grafik ini, lalu ditarik garis, maka akan berhubungan dengan titik potong yang kita dapat tadi. Selanjutnya yaitu metode menentukan persamaan garis. Yang pertama itu ada metode 2 titik. Rumusnya bisa dilihat, dan ini ada persamaan dasarnya y sama dengan a tambah bx. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui 2 titik, yaitu titik A 3,4 dan titik B 5,6. Nah, mengapa dikatakan 2 titik? Karena di sini soalnya ada titik A dan titik B. Nah, lalu pertama-tama kita akan menyelesaikan soal ini. Kita harus menentukan
X1, Y1 dengan X2 dan Y2-nya. Dan diketahui itu X1-nya 3, Y1-nya 4, X2-nya 5 dan Y2-nya 6. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. Y kurang 4 per 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 per 5 kurang 3. Kita kurangkan Y kurang 4 sama dengan 2, 6 kurang 4 tadi, sama dengan X kurang 3 per 5 kurang 3 tadi kan 2. Nah, karena tidak bisa dihitung, maka kita akan mengalihkan silang di kedua pecahan ini. Nah, kita kalikan silang jadi 2 kali Y kurang 4 sama dengan 2 kali 3 X kurang 3. Nah, kita kalikan 2Y, jadinya 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6. Karena tidak bisa dihitungkan seperti ini, jadi 8-nya kita pindahkan ruas, tandanya akan berubah menjadi positif. Nah, di sini sudah bisa dihitung. Nah, lalu selanjutnya 2Y sama dengan 2X. Tadi min 6 tambah 8, hasilnya itu positif 2. Kenapa hasilnya jadi positif 2? Karena angka positif 8 lebih besar daripada angka minus 6. Otomatis hasilnya akan positif. Dan selanjutnya 2Y sama dengan 2 tambah 2X. Lalu Y sama dengan 1 tambah X. Nah, 1 tambah X ini diperoleh dari 2 ini dibagi 2 tambah 2X bagi 2, hasilnya 1 tambah X. Nah, selanjutnya ini ada tabel dan grafiknya. Setelah kita buat tabel dan menentukan nilai Y-nya, maka kita bisa membuat grafik ini. Nah, X di sini ditentukan dari 0, lalu 1, 2, 3, dan 4. Nah, persamaannya kita masukkan persamaannya agar bisa menentukan nilai Y. 1 tambah 3 kali 0 hasilnya adalah 1. Yang kedua, Y sama dengan 1 tambah 3 kali 1 hasilnya 2. Dan seterusnya pun begitu. Lalu kita masukkan ke nilai angka-angka yang ada di tabel ini di dalam grafik. 1, 0 dengan 1, 2 dengan 1, dan seterusnya. Maka bisa ditarik garis miring seperti ini. Lalu selanjutnya yang kedua itu metode 1 titik dan 1 kemiringan. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui titik A 3,4 dan kemiringan 3. Kemiringan ini bisa disebut juga dengan gradien. Di sini diketahui X1 itu 3, titik yang di titik A tadi, Y1 sama dengan 4 dan kemiringannya atau gradien 3. Tinggal kita masukkan di rumus. Y yang tadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Sini Y kurang 4 sama dengan 3 kali X kurang 3. Y kurang 4 sama dengan 3X kurang 9. Nah, ini juga tidak bisa dihitung, jadi 4-nya kita pindahkan ruas, berubah tandanya menjadi positif. Y sama dengan 3X kurang 9 tambah 4. Kita operasikan saja. 9 tambah 4, min 9 tambah 4, yaitu hasilnya min 5. Jadi Y sama dengan 3X kurang 5 atau Y sama dengan min 5 tambah 3X. Ini dirubah untuk menyesuaikan dengan persamaan dasarnya. Nah, di sini juga ada tabel. X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Dan persamaannya yaitu Y sama dengan min 5 tambah 3X.
Kita masukkan nilai X ke dalam persamaan tersebut. Y sama dengan min 5 tambah 3 kali 0, hasilnya adalah min 5. Y sama dengan min 5 tambah 3 kali 1, hasilnya adalah min 2, dan seterusnya. Lalu kita buat grafik seperti ini. Kita masukkan angka-angka yang di dalam tabel tersebut, lalu dibuatlah garis lurus. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.